Status dokter di Medan gimana? Statusnya ya itu nggak jelas sampai sekarang. Seperti itu, makanya dokter juga ayo dong buruan P19-nya kok nggak diungkapin sama si Pak Anus, cuma diapin beritanya kalau sudah masuk kan P19 kan ditolak, kenapa nggak tersiar di media? Ayo cumi-cumi coba dokter mau tanya gimana itu beritanya kok nggak diapin sama si Anus, ditanyakan dong apakah betul pada saat masuk ke kejaksaan P19 harusnya cumi-cumi juga menanyakan itu ya. Jadi jangan cuma di up-nya seolah-olah udah masuk, seolah-olah naik dilempar sama kejaksaan P19 ya. Jadi juga penyidik juga hati-hati ya, dari Polres Medan, yuk tegak lurus kalian kinerjanya. Ini dipantau loh oleh masyarakat Indonesia, dipantau, dan dokter nggak akan bisa diam. Apalagi jika ada dugaan kriminalisasi ketidakadilan di sini. Oh, gimana? Hah? Yang jelas kalau memang ada seperti itu, ada dugaan, yang jelas Doktif pasti akan buka laporan, inti seperti itu. Oh ini satu lagi nih sebelum nanti nih Doktif ini lagi habis peeling ya, kemarin kan habis dari Maldives nih. Ya kan nanti kan pasti akan di ini kan digoreng. Tuh mukanya begini, ini habis peeling sayang. Coba kalau kalian ketemu sama Doktif 3 hari lagi udah glowy. Nah, jadi coba kalian tanya ke SS kenapa? Oh ya kan kena azab gitu kan gorengannya. Doktif kena azab. Ini 3 hari lagi kalian lihat Doktif udah kinclong ya. Dan kalian harusnya tanyakan ke ular ya dan pemujanya ya, kok ular ke SS maksudnya Doktif ya. Itu kok selalu pakai masker setiap kesini? Ya kenapa? Kan enggak selalu ada. Jadi gini ya, kamu kan menjual skincare, kamu harus pede dong dengan kulit kamu, gitu. Ya kan? Pede. Ayo, lepas masker kamu, tampilkan kulit kamu dengan kamera wartawan yang sebegini nih, gitu. Gak usah takut, ya. Ya kan? Kamu kan bilangnya mulus yang menjual skincare kamu, padahal kan dugaannya kamu nggak pernah pakai skincare kamu sendiri, ya kan? Pakai skincare brand yang ternama, ya kan? Tapi kamu menjual itu. Tapi pada saat bertemu dengan wartawan tanpa filter, kamu tutup gunakan masker. Itu adalah bentuk penipuan publik. Ya. Oke, jadi buat masyarakat be smart. Nah, ini wartawan-wartawan di sini melihat secara langsung wajahnya SS loh. Cuman mereka nggak mau ngomong. Kenapa? Karena jurnalis itu harus netral. Ya, cumi-cumi juga harus netral ya. Oke ya, jadi semua harus netral. Wartawan itu jurnalis harus netral, nggak boleh berpihak ke satu sisi. Berarti kabar soal TSK yang di Medan seperti apa? Nggak jelas. Jadi gini bang, teman-teman. Jadi coba saya tambahin dari informasi dari dari Doktif bahwa untuk terkait dengan perkara yang di Medan itu kita tutup P19 karena ada beberapa rekomendasi yang sepengetahuan kami gitu ya, informasi yang tidak dijalankan oleh tim penyidik Polrestabes Medan. Ada apa dengan penyidik Polres sehingga itu menjadi pertanyaan, kenapa kok dengan ada beberapa tahap yang dilewati kok beliau ditetapkan sebagai tersangka? Nah, makanya dari begitu dimasukkan ke dalam ke pengadilan, ke kejaksaan itu dikembalikan berkas itu karena dianggap kurang lengkap, belum lengkap, sehingga tim penyidik Polrestabes Medan ini harus melakukan tahap-tahap yang sudah direkomendasikan untuk bisa menetapkan Doktif ini sebagai tersangka. Kenapa kok bisa tiba-tiba langsung dilanjutkan begitu, tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Kembali ke masyarakat ya, kalian tahu ada apa sebenarnya. Jadi dugaan ada apa-apa di Polres Medan dugaannya, nah itu Doktif pikirkan ke arah sini. Ya mungkin ya Nepus atau Markus agak kenceng juga ya gitu ya. Tips satu lagi, yang soal yang di Bandung, laporan Heni Sagara. Sama laporan Heni Sagara seperti apa? Nah, jadi begini, saya coba ambil ini aja ya. Jadi terkait dengan laporan Heni Sagara itu Ibu Doktif ini tidak pernah dilaporkan sebagai terlapor dalam perkara yang dilaporkan oleh Heni Sagara. Itu yang jelas. Yang jelas itu memang berita yang ada di luar ini digoreng segala macam lah atau apa, Ibu Doktif ini dibilang sebagai terlapor. Itu enggak, itu salah semua. Makanya saya bilang tolonglah pada masyarakat netizen. Saya nggak tahu ini berita yang dilemparkan oleh para buzzer dari pihak sana pun saya nggak tahu. Dugaan saya seperti itu. Ini permainan kata-kata yang dibungkus sedemikian rupa untuk menjatuhkan Doktif. Padahal dalam laporan LP yang
Polda Jabar itu tidak bisa ada sangkut pautnya dengan Ada, Ibu saya. Doktif. Tidak pernah dipanggil, disurati. Baik. Itu aja. Dan satu lagi saya mau tambahkan kepada rekan dari kuasa hukum SS dan juga RG. Satu kuasa hukum sekarang ya. Mereka satu Dugaan kuasa ya. hukum sekarang, satu payung kuasa hukum. Terkait dengan laporan kita, laporan Doktif yang ada di Polres Jakarta Timur, tolong sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, yang menghormati hukum, tolong datang. Penuhi panggilan tim penyidik di Polres Jakarta Timur, baik itu RG, saudari RG sebagai saksi, dan saudara SS sebagai terlapor, dan beberapa anggota timnya yang kita laporkan juga terkait kejadian persekusi, Pencemaran fitnah, nama baik, fitnah. dan ada kejadian tindakan asusila yang terjadi di Jakarta Timur. Kami mohon datang ke Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangan yang selama ini saudari RG tidak pernah datang, padahal statusnya hanya saksi. Itu lucu buat kami, saksi loh, Udah ketakutan. bukan terlapor. Nah, ini menjadi suatu yang agak lucu buat kami. Itu aja. Yang jelas, insya Allah berdasarkan informasi dari pihak penyidik terhadap laporan dari Jakarta Timur, beliau sudah dikirimkan untuk saudara SS, sudah dikirimkan surat undangan kembali. Jadi Minggu saya depan. mohon untuk datang. Jadi Itu minggu aja. depan ada panggilan untuk SS di Jakarta Timur, silakan datang. Kalau tidak datang, jangan kaget tiba-tiba naik jeep dan jemput paksa. Ya, jangan kaget. Ya, udah. Oke? Dokter, ini satu lagi yang tinggal. Tadi di dalam berapa pertanyaan dan seputar apa aja? Jadi gini ya, lucu. Ya, dokter bilang bahwa jadi dokter kan punya bukti-bukti ada penyebaran data pribadi dokter ya. Tapi pada saat pemeriksaan awal itu si SS ini menolak, tidak pernah. Tapi kan dokter punya data buktinya semua. Boleh dong nanti. Ya, jadi pada saat dokter tunjukkan bukti bahwa memang dia menyebarkan ini, barulah dia mengakui iya Pak. Nah, kalian di situ bisa pikirkan, penyidik aja di prank sama SS. Ini di prank guys, penyidik aja di prank. Seandainya dokter itu nggak punya bukti itu, mungkin penyidik akan percaya aja. Tapi dokter punya semua buktinya. Jadi dokter tunjukin buktinya ini loh Pak, ini oh iya ternyata emang berbohong si SS ini, bahwa memang dia ada jelas banget di situ menyebarkan datanya. Bukti apa sih dokter itu? Bukti apa tuh? Bukti bro, ya macam-macam banyak. Video, chat. Ada chat, screenshot semua. Berapa pertanyaan tadi dokter? Tadi kita tambahan ya, cuma Cuma dua, hanya tiga, dua tambahan atau aja. Dua atau tiga pertanyaan tambahan hanya untuk melengkapi saja. Dan kita Karena juga sekalian memberikan bukti-bukti yang terbaru. Terbaru. Karena dari pihak penyidik meminta ada bukti yang lain tambahan serahkan hari ini. yang sebenarnya malah memperberat ya. Betul. Jadi awal Malah sebenarnya- membuka tabir. Tabir ya. Jadi ya udahlah, yuk jujur aja nanti kalau dipanggil ke sini atau dipanggil ke Jakarta Timur kan pada saat persekusi dengan jelas dan lantang banget kamu mengatakan dokter pemeras dibayar oleh pensupport Mercury terbesar di Indonesia. Ayo yuk hadepin penyidik, yuk ungkapkan itu semua ya dengan bukti-buktinya. Ya kalau emang Doti pemeras ada buktinya, jika memang Doti dibayar oleh pensupport Mercury terbesar di Indonesia buktinya. Sampai detik ini Doti tidak tahu. Dan seandainya kamu tahu siapa orangnya, silahkan dilaporkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang melindungi pemasok Mercury ke Indonesia. Wajib untuk masuk. Ya, nggak ada. Itu merusakkan kulit masyarakat Indonesia. Wajib untuk masuk. Ya, oke? Baik, dokter.